إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan tunduk patuh Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dan seburuk-buruknya adalah perkara-perkara yang baru dalam sisi agama, dan perkara yang baru di dalam agama namanya bid'ah, dan bid'ah merupakan kesesatan, dan kesesatan tempatnya di neraka. Amma ba'd ayyuhal ikhwah, para jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa diberikan cahaya keimanan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebuah hadis di dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad rahimahumullah tentang seorang sahabat Nabi yang memiliki nama julukan Usairim. Wa ma adraka ma Usairim, dan apa yang kalian ketahui tentang Usairim? Seorang sahabat yang belum pernah tercatat salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia justru masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Saat Usairim radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang berasal dari kabilah Bani Abdul Ashhal, telah mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang yang satu kabilah sama dia, Bani Abdul Ashhal, telah masuk Islam, namun Usairim belum juga masuk Islam. Hingga tibalah waktu, tepatnya di tahun ketiga Hijriah, di bulan Syawal, di Sabtu pagi, Usairim radhiyallahu ta'ala anhu mengikrarkan keislamannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat di pagi itu ayyuhal ikhwah adalah dimulainya perang Uhud. Diumumkannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin akan berperang melawan orang musyrikin di perang Uhud. Usairim yang baru saja masuk Islam, dia menyiapkan pedangnya untuk ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun berperang dalam keadaan orang-orang yang ada satu kabilah sama beliau belum ada yang tahu bahwa Usairim telah masuk ke dalam Islam. Usairim masuk ke tentara kaum muslimin, ikut berperang melawan para musyrikin, sampai di waktu di mana Usairim ini banyak sekali terluka di bagian tubuhnya, dan dia pun pingsan. Maka setelah perang mulai mereda, mulailah kaum muslimin melihat korban-korban perang di antara kaum muslimin. Mereka melihat banyaknya jenazah-jenazah yang jatuh di dalam medan perang tersebut. Dan yang paling membuat mereka kaget, terutama kaum Bani Abdul Ashhal, bahwa mereka melihat di antara jenazah yang begitu banyaknya ada Usairim. Mereka kaget mengatakan, "Wallah, inna hadzal Usairim." Demi Allah, ini Usairim. Ma ja'a bih. Kenapa dia di sini? Kenapa dia ikut perang di sini? Ternyata Usairim di waktu itu beliau belum meninggal. Beliau pingsan. Sampai akhirnya kawan-kawannya membangunkan Usairim untuk bertanya, ngapain di sini? Kok bisa-bisanya Usairim yang dahulu kita ajak masuk Islam, tidak mau masuk Islam, sekarang justru ada di peperangan Uhud? Saat teman-temannya nanya kepada Usairim radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma ja'a bika ya Amr? Ahadaban ala qaumik
aw raghbatan fil Islam. Kenapa kamu ikut berperang di sini wahai Usairim? Apakah kamu hanya ingin membela kaummu yang ikut berperang di sini? Atau engkau berperang di sini dalam membela Islam? Usairim radhiyallahu taala anhu mengatakan sebuah perkataan yang membuat mereka terkejut. Raghbatan fil Islam. Aku perang di sini untuk membela Islam. Amantu billahi wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di pagi hari aku menyiapkan pedangku dan aku ikut berperang bersama Rasul SAW. Fa asabani ma asabani. Maka terjadilah apa yang terjadi saat ini. Tidak lama setelah kalimat itu keluar dari lisannya Usairim, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya Usairim di medan perang tersebut. Kabar ini, keadaan ini dibawa oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Usairim, saudara kami dari Bani Abdul Ashhal, dia baru masuk Islam tadi pagi. Dia ikut perang di perang Uhud. Kemudian baru saja dia wafat di medan jihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu lamin ahlil jannah. Demi Allah, Usairim penduduk surga, kata Rasulullah SAW. Ayuhal ikhwah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Ini akhirnya Usairim, husnul khatimah. Walaupun mungkin dulunya dia banyak menghabiskan waktunya bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Pada saat ada seorang yang ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini diantara orang yang paling mencolok dalam masalah peperangan. Dia membela kaum muslimin. Dia banyak membunuh kaum musyrikin dan kafirin. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang ini lalu berkata kepada para sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila ahli an-nar falyanzur ila hadha. Siapa yang mau melihat calon penduduk neraka, falyanzur ila hadha, lihat orang itu. Orang itu yang ditunjuk oleh Rasul SAW di mata para sahabat adalah orang yang paling hebat di kala perang waktu itu. Dia banyak membunuh kaum musyrikin. Dia bersemangat di dalam perang. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang seperti ini akan masuk neraka, lalu bagaimana dengan kita? Kata Rasulullah SAW, lihatlah. Di antara sahabat, ada yang mengikuti gerak-gerik orang tersebut yang telah dikatakan oleh Rasul, orang ini menjadi penduduk neraka. Saat perang terus berjalan, orang ini tetap jadi kesatrianya. Sampai di waktu di mana dia banyak diserang oleh musuh-musuhnya, luka di kanan dan di kiri tubuhnya, sampai menjadikan dia tidak sabar menahan rasa sakitnya, fasta'jalal maut, maka dia pun bunuh diri, menusuk dadanya dengan pedang yang dia pegang. Dia mati bukan jihad, dia mati bunuh diri. Dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini sampai mengatakan, asyhadu annaka la Rasulullah. Aku bersaksi betul-betul bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa ma dzak? Ada apa, kata Rasul? Sesungguhnya orang itu bukan mati di tangan musuh, namun dia mati bunuh diri, ya Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal 'abda la ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar. Ada orang yang beramal amalan ahli surga di hadapan manusia, namun sesungguhnya dia merupakan penduduk neraka. Wa minan nasi man amila amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada juga orang-orang yang terbiasa melakukan amalan penduduk neraka, namun di akhirnya dia menjadi penduduk surga. Dan Rasul menutup hadisnya mengatakan, wa innamal a'mal bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan kalian dihitung dari akhirnya. Ayuhal ikhwatal kiram, a'azakumullah. Jangan terperdaya dengan penilaian manusia kepada kita, wallah. Kita nggak ada yang tahu akhir kita seperti apa. Nggak ada satupun dari kita mampu memastikan bahwa saya akan mati dalam keadaan Islam. Tidak ada wahyu yang turun memastikan hal itu, ayuhal ikhwah. Kita patut memiliki rasa khawatir akan keislaman kita,
akan husnul khatimah. Akankah kita dapatkan itu atau su'ul khatimah? Kalau ada orang yang berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mendapatkan su'ul khatimah, kita yang tidak berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam justru lebih besar peluangnya. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tukthiru minad du'a ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik." Ya Rasulullah, betapa seringnya Anda membaca doa, "Ya muqallibal qulub." Wahai zat yang senantiasa membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di agamamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal qalba adami baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jal, fa idza syaa'a azaghah wa idza syaa'a aqamah." Sesungguhnya hati seorang hamba di antara dua jemari jarinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin jadikan dia sesat, maka dia sesat. Namun jika Allah ingin menjadikan dia mukmin, maka Allah akan jadikan dia mukmin. Ayuhal akhwah, innamal a'malu bil khawatim. Amal kita tergantung akhirnya. Jangan terperdaya dengan pujian manusia, karena kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Namun jujurlah, tuluslah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kejujuran, ketulusan, keikhlasan dalam beribadah itulah yang menjaga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Al-wahidul qahhar. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafal Mukhtar. Wa ala alihi al-adhar. Wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab, maka takdir berkata yang lain, orang ini justru di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia masuk neraka. Wa inna minkum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bain nari illa dhira'. Dan di antara kalian ada orang-orang yang kerap beramal dengan amalan penduduk neraka sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dan neraka kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab, namun takdir berkata lain, fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Namun di akhir kehidupannya justru dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk surga. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung akhirnya ayyuhal ikhwah. Istiqamahlah sampai akhir. Teruslah berjuang mendapatkan husnul khatimah. Namun ayyuhal ikhwatal kiram azakumullah, jangan pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kesesatan, kesengsaraan untuk orang-orang yang ikhlas. Maka jawabannya tidak. Orang yang beramal ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kesengsaraan. Kita khawatir karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Namun jangan pernah berpikir suudzon, kalau kita sudah baik, tetap pasti Allah akan memberikan kita kesesatan. Tidak jamaah. Kalau kita baik, Allah balas baik. Tapi kalau kita buruk, Allah pun akan balas dengan keburukan. Karena hadis yang barusan kita dengar jamaah sekalian, dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa orang itu beramal amalan penduduk neraka fima yabdu linnas, dari apa yang dilihat oleh kasat mata manusia. Jadi manusia mengira orang ini ahli surga karena bersolat,
puasa, sedekah, umrah, haji, pengajian. Tapi ternyata hatinya tidak ikut beribadah kepada Allah. Orang yang seperti ini yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ikhlas. Adapun orang yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan dan menemui apa yang telah dia usahakan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim dengan orang-orang yang telah berbuat baik. Untuk orang-orang yang telah beribadah kepada Allah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan zalim. Sekecil apapun Allah tidak akan zalim. Jika kalian melakukan satu kebaikan, yudha'ifha, justru Allah akan membesarkan pahalanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, siapa yang taat dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia beriman kepada Allah, apa yang akan dia dapatkan? Apakah dengan takwa dan taatnya dan imannya Allah akan menjadikan dia sengsara? Tidak. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Dan Allah juga berfirman pada surat Muhammad ayat ke-17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan hidayah, siapa yang berusaha untuk beramal, zadahum huda, Allah akan tambahkan hidayah, wa atahum taqwahum, dan Allah akan memberikan ketakwaan baginya. Ayuhal ikhwatal kiram, a'azakumullah, ikhlas, tulus dalam beramal. Jangan beramal karena ingin penilaian manusia, karena like-nya manusia, karena pujiannya manusia, karena tepuk tangannya manusia. Tidak. Demi Allah, semua pujian mereka, like-nya mereka tidak berlaku sama sekali. Nilai kita ada di akhir kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada satu perintah yang dimulai dari dirinya sendiri lalu malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Razzaq, ya Hakim, ya Alim, berikanlah kami husnul khatimah. Berikanlah kami husnul khatimah. Berikanlah kami husnul khatimah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.